Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video vlog kali ini saya akan membahas peralatan dan perlengkapan apa saja yang wajib teman-teman calon jemaah umroh khususnya wanita yang harus dipersiapkan. Oke, kita mulai saja. Ini saya bagi dua teman-teman biar saya tidak bingung pada saat menjelaskan dan teman-teman juga bisa paham mana paket yang saya dapat melalui travel dan mana peralatan yang saya beli sendiri. Oke, pertama saya akan menjelaskan paket yang saya dapat pada saat saya membeli paket umroh melalui travel, yaitu saya mendapatkan dua koper yang untuk bagasi yang besar dan koper untuk ukuran cabin. Tapi teman-teman, tidak semua travel itu memberikan dua koper, ada yang bahkan hanya satu koper. Kemudian ada tas seperti ini tasnya digunakan untuk mengisi sejadah. Jadi dari travel yang saya ikuti sudah memberikan saya sejadah. Tas ini juga berfungsi untuk bila mana kita menyimpan sendal, tapi sebelum kalian masukkan sendal di sini pastikan kalian membungkusnya dengan kantong plastik. Lanjut, saya mendapatkan jilbab. Ini ukurannya pendek dan yang satunya ukurannya panjang. Di masing-masing jilbab ini ada sablon. Ini nama dari travel. Kenapa di sablon? Biar pembimbing dari jemaah umroh kita tahu bahwa oh itu adalah jemaahnya dia. Kemudian saya dapat kain. Ini kain seragam. Rata-rata semua travel memberikan kain ini. Jadi ini digunakan untuk pada saat kalian sudah di Bandara Soekarno-Hatta dan akan melakukan perjalanan ke Jeddah. Ini saya bikin seperti jubah. Oke, next. Saya mendapatkan buku pocket. Ini buku pocket doa. Di sini kalian bisa baca-baca pada saat kalian di bandara atau di dalam pesawat. Kalian bisa hafal-hafal doa-doa pada saat menjalankan ibadah umroh. Step by stepnya ini doa-doanya ada di sini. Lalu saya mendapatkan tanda pengenal. Nah, tanda pengenal ini ada pin. Pin ini menunjukkan nomor bus kita. Jadi dalam satu rombongan itu kita terbagi beberapa bus. Nah, saya ada di bus nomor 18. Di bus itu juga ada pasti di kaca depan pasti ada nomor bus. Jadi kalian tidak perlu susah-susah. Oh, bus saya di mana ya? Ini ada nomor bus. Lalu di sini ada tanda pengenal kalian. Di sini ada nama, lalu nama travel. Di belakangnya ada nama perwakilan travel di Jeddah. Jadi pada saat kalian nyasar, misalnya di tempat perbelanjaan atau di pelataran masjid, polisi yang ada di Madinah sama Mekah bisa menghubungi nomor telepon perwakilan travel yang ada di Jeddah. Kemudian saya diberikan card seperti ini. Card ini fungsinya sebagai tanda pengenal juga, tapi ini lebih lengkap. Ini tahun kita mengikuti umroh, nama travel, nama lengkap saya, nomor paspor, tanggal keberangkatan ke Jeddah, flight nomor berapa, tiba di Jeddahnya, pulang dari Jeddah ke Indonesia tanggal berapa, terus hotel di Madinah namanya apa, hotel di Mekah, nomor bus, nama mahramnya kita siapa, pimpinan rombongan serta ustadz pembimbing ada di sini. Nah, di belakangnya ini adalah jadwal kita selama di Madinah dan di Mekah. Lanjut. Pada saat nanti kita di Bandara Soekarno-Hatta, kita akan diberikan paspor dan tiket. Ini tiket saya sudah
sudah bercecer kemana. Kita akan dibagikan ini pada saat kita ada di Soekarno-Hatta. Oke, itu dia teman-teman peralatan yang saya dapat pada saat saya membeli paket umroh di travel. Untuk biayanya dan perlengkapan serta persiapan apa saja yang wajib teman-teman lakukan sebelum umroh, nanti saya akan bahas di vlog selanjutnya, terutama untuk biaya ya. Oke, next, di sebelah sini, di kanan saya ini adalah peralatan yang saya beli sendiri dan tidak termasuk di perlengkapan umroh. Pertama-tama yaitu sandal. Ini sebagai contoh saja, belilah sandal yang karet, anti slip. Kenapa? Karena itu melindungi kita pada saat kita berada di toilet masjid ya, agar tidak terpeleset. Kedua adalah sepatu. Pilihlah sepatu yang ringan, yang enak di kaki, walaupun murah tidak jadi masalah. Yang penting bisa melindungi dan enak di kaki. Itu yang paling penting teman-teman. Terus siapkan juga tas untuk membungkus sepatu dan sandal ya. Oke, next. Ini saya membawa peralatan mandi. Peralatan mandi ini teman-teman, saya sarankan untuk membawa yang dalam ukuran mini saja ya. Jadi ukuran-ukuran kecil saja, seperti krim wajah itu disalin saja dalam bentuk yang kecil. Lalu sampo, biasanya sampo itu dan sabun memakan tempat ya di tas peralatan mandi. Bawa saja yang dalam bentuk sasetan, jadi sekali pakai langsung buang. Mohon maaf teman-teman ya, ada suara-suara ayam karena saya vlognya ini masih pagi banget. Jadi saya memang mencari suasana yang agak tenang, tapi ternyata ada gangguan suara ayam, mohon maaf. Kemudian, oh ya, saya membawa sabun cuci. Ini sabun cuci bubuk. Untuk apa? Nanti akan saya jelaskan ya, pada saat nanti ada barang-barang yang saya cuci sendiri di kamar mandi. Jadi saya tidak menggunakan servis laundry di hotel karena sangat mahal. Kemudian obat-obatan, teman-teman jangan lupa membawa obat-obatan. Misalnya nih ada minyak kayu putih. Kalau saya punya riwayat penyakit mah, itu harus wajib membawa obat mah, obat diare, obat flu. Itu sih yang paling saya utamakan. Nah, bila ada orang-orang tua yang memang ada riwayat penyakit, misalnya darah tinggi, kolesterol, yang memang harus mengkonsumsi rutin obat-obatan, jangan lupa itu dibawa. Jadi perhatikan, misalnya berapa hari kalian mengikuti ibadah umroh, misalnya 1 minggu, kalian kalikan 2 saja persediaan obat itu. Lanjut, ini adalah alat-alat kesehatan, misalnya masker. Saya membawa ini lebih dari 1 pack, jadi ada 2 bungkus. Kenapa? Karena setiap hari saya pakai masker ini, lalu saya buang. Ini pakai saja pada saat kalian sudah mau boarding menuju ke Jeddah. Dipakai saja, karena kan berbagai macam orang-orang, entah dia lagi sakit flu atau batuk, jadi ini bisa protect lah diri kita. Apalagi di COVID seperti ini ya teman-teman, di new normal seperti ini, kesehatan dan protek diri sendiri itu sangat penting. Ini hanya contoh saja ya, saya perlihatkan 1, tapi saya bawa lebih dari 1 pack. Kemudian tisu, saya bawa tisu basah dan tisu kering. Oh ya, tisu basahnya yang non alkohol ya teman-teman, usahakan bawanya yang non alkohol. Lalu ada tisu kering. Ini saya bawa juga lebih dari 1 pack masing-masing. Lebihnya saya taruh di koper yang besar. Lanjut, lalu saya membawa cairan disinfektan dan hand sanitizer. Ini sangat penting sekali. Jadi pada saat saya mau duduk di kursi bandara, terus di kursi pesawat, saya selalu menyemprotkan ini
dahulu sebelum saya duduk. Terus di toilet, pada saat mau ke toilet, dudukan toilet, pintu toilet, ini saya gunakan. Hand sanitizer juga ini saya contohkan, ini botol besar karena saya tidak memiliki botol kecil. Jadi teman-teman bisa membawa botol kecilnya ya. Kemudian saya membawa toilet paper. Ini saya gunakan pada saat saya ada di toilet bandara maupun di toilet pesawat. Jadi sebelum mengalas ini saya semprotkan dulu dengan cairan disinfektan, lalu saya kemudian menggunakan toilet paper. Lalu saya membeli, wanita, khususnya wanita, bapak-bapak juga sebenarnya bisa menggunakan ini. Ini celana dalam sekali pakai. Jadi teman-teman tidak perlu lagi membawa celana dalam kain, nanti lebih menyusahkan pada saat mencuci, mengeringkan. Jadi belilah celana dalam sekali pakai. Ini belinya di mana? Ini biasanya tersedia di toko perlengkapan haji dan umroh, atau juga kalian bisa beli di toko peralatan kesehatan. Ini ada Ibnu Sina, toko Ibnu Sina biasanya. Kemudian saya tidak lupa membawa spidol dan lakban bening. Boleh bening, boleh warna coklat. Kenapa? Ini fungsinya juga sangat banyak sekali, yaitu menulis. Semua sudah tahu menulis, tapi menulis apa? Ini menulis misalnya koper kita ataupun barang belanjaan kita. Nanti kita masukkan ke dalam dus. Kita perlu catat ini dan kita perlu untuk merekatkan dus-dus itu. Saya bawa itu sebenarnya buat persiapan. Oke, next. Saya membawa pelindung punggung kanan. Jadi biasanya ini jemaah wanita kalau sholat di pesawat ataupun di bandara sudah pakai jilbab syar'i, tidak perlu lagi pakai mukena, jadi tinggal membawa ini. Saya siapkan ini juga teman-teman. Kemudian saya membawa legging. Jangan lupa membawa legging. Legging ini bisa warna putih, bisa warna hitam, bisa warna kulit, terserah teman-teman. Mau bawa lebih dari satu juga tidak jadi masalah. Kemudian jilbab syar'i. Jilbab syar'i ini panjang ya. Ini saya bawa juga lebih dari 4 kalau 5 kalau salah sih saya bawa. Saya nggak bawa banyak-banyak karena saya kan sudah dapat jilbab dari travel yang panjang dan pendek ini. Kemudian baju syar'i. Ini baju syar'i. Ini saya bawa juga kurang lebih ada 6 piece. Bisa beda-beda warna, nggak harus hitam, nggak apa-apa. Ini saya hanya sebagai contoh ya, jadi masing-masing 1 piece ya teman-teman. Nanti saya akan packing mana nanti yang akan saya taruh di koper cabin, mana yang akan saya taruh nanti di koper bagasi. Oke, kemudian ini kaos kaki. Kaos kaki saya bawa itu ada 3. Jadi kenapa saya tidak bawa lebih? Itu fungsinya dari sabun cuci ini. Jadi setiap hari teman-teman, kerjaan saya kalau sudah selesai melakukan semua ibadah, saya sudah kembali ke hotel, kaos kaki ini saya cuci. Pastikan sudah kotor di telapaknya. Saya cuci, lalu saya gantung di kamar mandi atau di belakang TV ataupun di standing lampu yang ada di dekat tempat tidur. Jadi ini saya bawa 3. Nah, ini pengalas jilbab. Saya bawa pengalas jilbab itu ada 4 piece juga. Ini contoh hanya 3. Kenapa saya membawa ini lebih? Karena sebenarnya yang kotor karena keringat kita itu sebenarnya hanya pengalas jilbab, bukan jilbab syar'i. Kemudian saya membawa masker mata. Nggak dibawa juga nggak jadi masalah karena nanti akan dapat di pesawat. Ini bagi yang kesulitan tidur, ya dibawa lah. Next, saya membawa handuk. Ini handuk cadangan. Kenapa saya bawa handuk? Padahal kan di hotel sudah disiapkan handuk. Ini saya suka bersih-bersih badan di area bandara maupun di toilet pesawat. Jadi saya tetap bawa handuk. Lalu pakaian dalam, bra,
untuk wanita. Nanti dibawa agak lebih ya teman-teman. Kemudian baju tidur, saya bawa daster yang panjang itu 2. Lalu dengan piyama ini 1. Jadi saya hanya bawa baju tidur itu hanya 3. Kan tidak kotor-kotor amat ya teman-teman. Nah, ini kantong plastik. Kantong plastik ini saya bawa ada 5 piece. Ini gunanya untuk apa? Banyak sekali kegunaannya teman-teman. Ini salah satunya bisa mengisi baju kotor. Jadi agar baju-baju bersih kita tidak mengenai baju kotor. Kenapa saya bawa 5? Saya dalam satu kamar itu ada bertiga, jadi pasti yang lain tidak bawa seperti ini, jadi saya bagikan ke yang lain. Kemudian bantal leher ini membantu saya pada saat saya istirahat di dalam pesawat ataupun di kamar hotel. Lalu tas, oke, ini saya bawa tas lempang, biar apa? Biar lebih mudah, biar lebih nyaman aja saya pada saat saya melakukan perjalanan ibadah. Ini saya pilih banyak kantong dan bahannya adalah bahan parasut dan anti air. Jadi barang-barang di dalam aman kalau kena hujan atau tumpah air. Nah, ini saya bawa tempat air, termos. Bukan termos untuk air panas sih, tapi lebih ke buat ngisi air aja. Ini gunanya untuk kita ngisi nanti air zam-zam pada saat kita ada di masjid. Nah, sekarang saya akan bagi barang-barang mana saja yang akan saya masukin ke dalam tas dan ke dalam koper. Kita mulai dari yang koper kecil ini dulu ya teman-teman. Atau koper besar aja. Koper besar ya. Ini lumayan loh teman-teman buat ngisi baju. Saya dari Gorontalo ke Jakarta aja sampai ke Jeddah ini nggak full isinya, tapi pada saat pulang ini sudah beranak pinak. Oke, jadi yang dimasukkan ke dalam koper bagasi yaitu baju tidur, lalu legging berhubung saya bawa lebih. Jadi ada juga legging yang saya masukkan ke dalam koper cabin. Begitu juga dengan baju syar'i. Baju syar'i 1 setel saya masukkan juga ke dalam koper cabin. Baju syar'i, jilbab, pakaian dalam, lalu masker mata. Masker mata bisa dimasukkan ke dalam koper kecil juga sih. Saya masukkan aja di koper kecil ya. Ini kaos kaki, kan 1 sudah saya pakai. Ini cadangannya saya masukkan ke koper besar. Pengalas jilbab. Kemudian ini jilbab yang saya dapat dari travel. Kemudian tas beserta sejadah. Oke, ada lagi enggak ya? Saya cek dulu. Oh ya. Oke, sebentar. Sepatu kan otomatis sudah saya pakai ya. Jadi ini tersisa sandal. Ini masukin. Jadi saya sarankan untuk membawa tas untuk sandal ya teman-teman, biar baju-baju kita nggak kotor. Oke, kemudian ya kantong plastik. Masukkan ini aja. Ini kan saya bawa lebih dari 1 pack tisu basah sama tisu kering. Jadi saya masukin aja ke sini. Oke, itu teman-teman yang saya masukkan ke dalam koper besar. Mungkin kalau ada tambahan dari teman-teman ya silahkan. Karena koper ini nanti tidak
akan kita bongkar-bongkar lagi pada saat saya ke Jakarta, transit di Jakarta, nginap 1 malam. Saya tidak perlu lagi membongkar-bongkar koper besar ini. Yang saya pergunakan hanya koper kecil ini. Oh iya teman-teman, ini saya mau tunjukin. Di masing-masing koper ini saya beri pita warna biru. Kenapa warna biru? Ini menandakan bahwa ini adalah koper milik kita. Pada saat kita di bandara ataupun sudah tiba di Jeddah, nanti banyak sekali tuh koper-koper jamaah. Nah, kita bisa mengenali koper ini. Ini adalah milik kita. Ada juga yang bikin kayak name tag gitu atau kartu nama. Nah, kayak ini ya. Ini saya beli di Gramedia. Ini seperti ID card. Jadi ini ada kartu nama saya. Next, kita akan mengisi sisa barang ini ke dalam koper cabin. Nah, kalau jubah ini kan sudah saya pakai nih pada saat dari Bandara Soekarno-Hatta ke Jeddah. Tapi waktu saya dari Gorontalo ke Jakarta saya nggak memakai ini, jadi ini saya masukkan ke sini. Kemudian saya masukin peralatan mandi. Kan saya transit di Jakarta 1 malam, jadi saya masukin peralatan mandi, obat-obatan. Oke, lalu saya masukin handuk. Ini pelindung punggung tangan, masker mata. Itu aja teman-teman ya. Oh iya, bentar kelupaan. Spidol dan lakban, biar gampang kita ambil. Jadi saya masukin ke dalam koper kayak gini. Nah, kalau bantal leher ini dikaitkan aja di pegangan dari tas. Saatnya saya mengatur sisa barang-barang ini dimasukin ke dalam tas. Ini ada tisu basah dan tisu kering, tempat air. Saya kemana-mana selalu di dalam tas saya selalu isi tempat air. Ada minyak kayu putih, saya masukkan di dalam. Nah, di depannya hand sanitizer dan ini cairan disinfektan. Kemudian toilet paper dan CD sekali pakai. Ini saya masukkan di bagian belakang. Yang lebihnya ini kan saya masukkan ke dalam koper yang besar ya. Oke. Nah, pada saat sudah di Jakarta, kalian kan akan dibagikan yang ini nih, card, paspor masukkan ke dalam kantong yang ada di dalam tas. Buku doa, masker ya, jangan lupa teman-teman, satu packnya ini masukin aja di sini. Lalu tanda pengenal, ini jangan teman-teman lepas. Pada saat selesai mandi sudah ganti pakaian, pakai ini ya. Jangan lupa, pokoknya selalu ingatkan ke jamaah-jamaah yang lain ini agar selalu dipasang di leher kalian. Oke, nah ini otomatis sepatu sudah kita pakai ya. Masih tertinggal ada 3 barang. Ini saya menyarankan teman-teman pada saat sudah di Mekah, wakafkanlah Al-Quran ini. Ini cetakan dari Arab Saudi, jadi kalian bisa membeli ini dan wakafkan di masjid yang ada di Mekah. Nah, ada 2 barang yang tertinggal ini. Ini adalah minyak urut dan ini adalah gunting. Saya tidak menyarankan teman-teman untuk membawa kedua barang ini. Kenapa? Ini termasuk senjata tajam. Padahal saya membawa ini gunting ini ukurannya lebih kecil dari ini, tetapi itu sangat berbahaya ternyata. Ini terdeteksi pada saat X-ray dari ruang tunggu mau ke pesawat. Jadi ini terdeteksi. Jadi saya harus bongkar lagi. Untungnya saya memasukkan ini hanya di koper cabin
di peralatan mandi. Jadi ketahuan. Jadi saya tidak menyarankan teman-teman untuk membawa gunting ataupun cutter. Saya pikir sih saya membawa gunting karena saya bisa pada saat di Mekah nanti, pada saat selesai melaksanakan ibadah umroh kan ada tahallul tuh, menggunting rambut, yang menandakan bahwa semua rangkaian ibadah umroh itu sudah selesai kita jalankan. Tetapi tidak bisa. Jadi kalian bisa pinjam saja gunting kepada ustadz pembimbing yang ada di Jeddah. Oke, lalu minyak urut. Nah, buat ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah rentan, jangan membawa minyak urut lebih dari 100 ml. Jangan ya, nanti ini akan ditahan di petugas bandaranya. Jadi kalau mau bawa mungkin ukuran yang lebih kecil, ukuran 50 ml. Jangan membawa inilah nanti, karena kejadian kemarin ada rombongan saya yang bawa minyak urut ini. Mungkin ukurannya 500 ml, ini aja 230, jadi botolnya agak lebih besar. Itu ditahan sama petugas. Seperti itu teman-teman. Itu tadi saya sudah menjelaskan peralatan dan perlengkapan apa saja yang wajib teman-teman bawa, khususnya jemaah wanita, agar perjalanan ibadah kalian semakin lancar, semakin khusyuk. Jadi mudah-mudahan informasi ini berguna, video ini berguna. Bila mana ada saudara, kerabat kalian yang mau menjalankan ibadah umroh, apalagi dalam keadaan new normal ini, saya bisa menyarankan video ini untuk dibagikan kepada relasi kalian. Ini video yang simple, ini video yang lengkap, isinya peralatan apa saja, dan saya juga membagikan pengalaman. Jadi peralatan-peralatan inilah yang saya bawa pada saat saya melaksanakan ibadah umroh di Jeddah. Oke, next vlog nanti saya akan membahas tips-tips apa saja dan persiapan secara mental, lalu uang berapa yang perlu kita bawa pada saat melaksanakan ibadah umroh, provider yang saya gunakan pada saat menjalankan ibadah umroh. Saya akan bahas nanti di vlog selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan vlog saya ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.